Berbagai seruan untuk membubarkan DPR tengah ramai beredar di media sosial dan menuai beragam reaksi publik. Salah satu yang angkat bicara adalah Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Dalam kesempatan setelah kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, ia menilai seruan itu datang dari orang-orang yang tidak memahami esensi peran DPR dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, masyarakat boleh saja mengkritik, mencaci, bahkan menyampaikan keluhan sekeras-kerasnya. Namun, tetap ada batas dan tata cara yang harus dijaga agar tidak merusak mental maupun martabat seseorang. Ia menekankan bahwa seruan untuk membubarkan DPR justru menunjukkan sikap yang tidak rasional karena DPR memiliki fungsi vital sebagai wakil rakyat. Ahmad Sahroni menegaskan bahwa tanpa DPR, roda pemerintahan Indonesia belum tentu berjalan baik. Ia mengakui anggota DPR tidak semuanya pintar atau hebat, namun setidaknya mereka menjalankan kerja-kerja rakyat yang harus dihargai. Ahmad Sahroni juga menyindir bahwa mayoritas pihak yang menyerukan pembubaran DPR adalah orang-orang yang tidak pernah duduk di parlemen, sehingga tidak memahami dinamika kerja di dalamnya. Meski kritik adalah hal wajar, menurutnya DPR tetap akan berdiri tegak menghadapi hujatan. Gelombang seruan pembubaran DPR semakin meluas terutama setelah sorotan publik mengenai besarnya tunjangan yang diterima anggota dewan. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa. Mampus gak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola, bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sahroni bilang orang yang minta DPR dibubarkan adalah orang paling tolol sedunia. Oke, kau bilang begitu. Saya bilang Sahroni manusia yang hebat, manusia yang sok hebat, manusia Superman. Tapi tunggu kelak kau akan masuk penjara. Lihat omongan saya. Karena apa? Orang tolol yang memilih orang tolol. Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Memuakkan banyak oknum maling di dalamnya. Biadab. Sepertinya Sahroni sedang mengikuti jejak bupati-pati. Orang yang mengatakan bubarkan DPR adalah orang paling tolol sedunia. Wah, Indonesia, rakyat nggak butuh DPR. Karena apa? Nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Menghabiskan anggaran. Kalian harus dibubarkan.
kalian harus dibubarkan. Apapun ceritanya kalian harus dibubar. Gak ada fungsinya bagi rakyat, gak ada fungsinya kalian. Ya, gak ada fungsinya. Kau minta suara dukungan dari rakyat, giliran rakyat mengatakan bubarkan DPR, kau kata-katain tolol. Hah? Gak ada fungsimu. Ya, kau mengemis kepada rakyat, giliran rakyat minta turun, bubar, gak terima kau yang tolol. Lu harusnya mikir selaku DPR, kok kenapa masyarakat pengen membubarkan DPR dengan cara demo besar-besaran nanti, bukan malah menilai masyarakat dibilang tolol. Pakai otak lah, masyarakat udah ribet, udah intinya jalan udah buntu, mau digimanain lagi. Lebih baik nggak ada DPR, soalnya tidak mewakili rakyat. Lu tidak mewakili, ngapain lagi lu bilang tolol ke masyarakat? Lu yang tolol. Pengen lah jadi DPR, gimana ya caranya? Lagi rame yang bikin konten bubarkan DPR. Sebenarnya ini bukan wacana sekarang-sekarang ya. Dulu juga presiden kita Pak Gus Dur, beliau pernah coba bubarkan DPR, tapi hasilnya bukan DPR yang hilang, malah beliau yang dilengsarkan. Berarti DPR ini kuat nih, kuat imunnya, kuat kekebalan mukanya, guys. Bingungnya ini DPR itu kerjanya ngapain sih? Baru sekarang kepikiran. Kok rakyat rasanya tambah sengsara, tambah dicekik lewat pajak. Ada berita juga katanya gaji DPR itu naik 3 juta. 3 juta per hari, guys, bukan 3 juta per bulan. Yang jadi pertanyaan banyak netizen itu, siapa sih sebenarnya yang menaikkan gaji DPR ini? Siapa ya kira-kira? Ya DPR itu sendiri lewat undang-undang, terus disahkan bareng pemerintah, presiden, Kemenke lewat APBN. Jadi prosesnya itu DPR bikin aturannya lewat undang-undang MPR, DPR, DPRD. DPR juga yang menyetujui APBN-nya, termasuk alokasi gaji mereka sendiri. Jadi pemerintah ya tinggal ACC aja, karena itu bagian dari undang-undang dan APBN yang udah disepakati bareng DPR gitu. Udah gaji, belum ngeri lagi nih masalah tunjangan dan fasilitas yang bisa dinikmatin sama DPR nih. Yang bikin ngerinya tunjangan keluarga, jabatan, kehormatan, perjalanan dinas, mobil dinas aja itu berita kemarin. Kemenke kita membudgetkan mobil dinas itu sampai 900 juta itu per orang, hampir 1 M. Bayangkan DPR kita itu ada berapa rumah dinas sudah gak ada ya. Rumah dinas itu digantikan sama yang gaji 3 juta per hari itu. Nah kalau rumah dinas ya wajar lah dihapuskan. Rakyatnya aja masih banyak banget yang tidur di kolong jembatan. Enggak, ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, enak-enak hidupnya. Ya Allah, di sejahtera banget nih, ditanggung pakai uang rakyat. Rakyatnya dicekik dengan pajak, harga-harga naik, katanya angka kemiskinan turun. Ya Allah, gaji DPR ini luar biasa. Pengen lah jadi DPR, gimana ya caranya? Enak banget kayaknya gaji sehari 3 juta. Ya Allah, kerjanya ngapain ya kira-kira? Itu DPR kerjanya ngapain sih? Intinya, kapan kita demo? Guys, gue tuh kasihan ya sama anggota DPR yang akhir-akhir ini tuh dapat hujatan dari netizen gitu kan ya. Tapi gini loh guys, please lah ya. Anggota DPR itu juga manusia guys. Mereka kerja banting tulang, puter otak, aspirasinya mereka untuk Indonesia, untuk kita rakyat Indonesia. Mereka kerja pagi, ketemu pagi lagi. Ya, kita tidur, mereka kerja, ya kan? Kita tidur, mereka berjibaku kesana kesini. Demi apa? Demi rakyat Indonesia, demi mengharumkan nama bangsa, demi mengharumkan Indonesia. Mereka kunjungan ke luar negeri itu bukan liburan, mereka kerja guys, capek. Jadi menurut gue wajar DPR itu gajinya ratusan juta, bonusnya belasan juta, wajar. Setimpal sama apa mereka kerjakan. Malah kalau menurut gue DPR itu harus ditambah lagi bonusnya biar semangat kerjanya, biar makin mengharumkan nama Indonesia dan bisa menyejahterakan rakyat. Kita sebagai rakyat tolong jangan hujat DPR karena mereka udah capek kerja guys. Masa mereka capek kerja tiba-tiba kita hujat? Kan kita yang jahat. Jadi please ya, jangan pernah bilang DPR itu nggak kerja. DPR itu kerja, kerjanya pakai ini ya. Jadi wajar dibayar mahal. Ya Allah ya Tuhan, maaf hamba berbohong ya Allah.